Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama Kultum Pagi oleh Ustadz Mustafa yang berjudul Perkara yang Menghilangkan Pahala Puasa. Semoga kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan dari tayangan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'al Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in hum min ahli sidqi walafa. Amma ba'du, Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita sudah masuk pada hari yang kedua bulan Ramadan. Hari yang kedua di tanggal Ramadan. Mudah-mudahan ibadah amal kula panjenengan sedaya, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari senantiasa kita tingkatkan sehingga menjadi hal-hal yang bisa menjadi istimewa dalam ibadah kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, puasa ada beberapa tingkatan. Puasa ada beberapa derajat. Di antara termasuk perkara itu sendiri yang menjadikan kita berpuasa ada tingkatannya. Ada yang bernama puasa shaumul awam, puasanya orang awam, puasa secara umum. Yang kedua, shaumul khawas, atau puasa-puasanya orang-orang khusus, orang-orang istimewa. Dan yang ketiga, wasaumu khawasil khawas, puasanya orang yang super istimewa, terbaik dari yang terbaik. Kemudian apa pengertian puasanya orang awam atau puasanya orang khusus atau puasanya orang yang istimewa? Yang pertama, amma saumul awam faqaful batni wal farji an qadha'i syahwat. Yang dinamakan puasanya orang umum yaitu dia yang penting puasa. Malam harinya niat, kemudian siang harinya mencegah dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Adapun dosa-dosa yang lain tetap dia lakukan. Mencuri tetap jalan, ghibah tetap jalan, atau yang lainnya, fitnah tetap jalan, menyakiti hati orang tetap jalan. Dia puasa, malam harinya berniat puasa, siang harinya dia tetap tidak makan dan tidak minum, agar tapi maksiat mungkarat yang lain tetap dijalaninya. Puasanya secara syar'i tidak batal, tetap sah, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala daripada puasa. Oleh karena itu, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamin sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas." Banyak orang yang berpuasa, malam harinya niat sahur, kemudian siang harinya tidak makan, tidak minum, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dia lakukan, kecuali lapar dan dahaga. Puasa tapi hanya dapat lapar, pahalanya tidak dapat, manfaat faidah daripada puasa itu dia tidak dapatkan. Nah, ini diantaranya adalah sebab-sebab itu tadi. Puasa tapi tetap ghibah, tetap ngerasani pada orang, membahas kejelekan orang lain. Yang kedua, tetap puasa akan tetapi fitnah tetap dilakukan, menggunjing orang, mengadu domba, namimah, dan yang lain sebagainya. Ketahuilah, kau puasa secara syar'i sah puasamu, tapi laisa lahul jaza ilal ju' wal atas.
tidak dapat pahala, tidak ada pahala baginya, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, yaitu puasanya orang khusus. Amma saumul khawas, adapun puasanya orang yang khusus, yaitu fakaful jawarih anil asam, mencegah dirinya dari sesuatu yang menjadikan dosa. Puasanya orang khusus yaitu mencegah dirinya dari sesuatu yang menjadikan dosa. Jadi dia puasa, dia tidak makan dan tidak minum, dilanjutkan kemudian segala aktivitasnya juga berpuasa. Lisannya dijaga, tangannya dijaga, kemudian kakinya juga dijaga, matanya juga dijaga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya tukhbitus shaum. Ada 5 hal yang bisa menjadikan bergugurannya pahala puasa. Tubtilu sawabau, bisa menggugurkan pahalanya puasa. Yang pertama al-kadzibu, bohong. Wal ghibatu, membahas kejelekan orang lain. Wan namimatu, yang ketiga mengadu domba, menghasut kepada orang satu dengan orang lain. Wal yaminul ghamus, dan bersumpah bohong. Dan yang kelima, wan nadru bisyahwat, melihatnya seseorang pada perempuan atau selawan jenis dengan syahwat. Ini termasuk bisa menghilangkan pahala puasa. Sekali lagi, puasanya orang yang khusus yaitu menjaga lisannya dari ghibah, dari bohong, dari namimah, dari sumpah bohong, dan melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh agama. Pertama, sah puasanya, akan tetapi bergugurannya bergugurannya pahala dari puasa itu sendiri. Dan yang terakhir adalah puasanya khawasul khawas, orang yang khusus istimewa, yaitu puasanya para anbiya wal mursalin. Dia puasa dan mengkosongkan diri dari berpikir dunia. Sekali lagi, puasanya orang istimewa yaitu puasanya para anbiya wal mursalin. Dia berpuasa, malam harinya dia niat berpuasa, siang harinya mencegah dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa, dan terlebih daripada itu dia bisa mengosongkan untuk menyibukkan diri urusan selain Allah. Artinya dia fokus hanya berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ada tingkatan, ada 3 derajat orang berpuasa. Yang pertama, puasa saumul awam, puasanya orang awam. Dia pokoknya puasa begitu saja. Pokoknya dia puasa. Malam harinya niat, pada pagi harinya tidak makan. Tapi maksiat tetap jalan terus. Maksiat mungkar tetap jalan terus. Ini benar puasa, sah puasanya, tapi pahala puasa dia tidak dapatkan. Yang kedua, ada orang berpuasa, puasanya orang khusus. Ini para alim,
para auliaillah, para kekasih-kasih Allah, atau orang yang dekat dengan Allah. Dia puasa dan benar-benar menjaga lisannya dari ghibah. Dia berpuasa dan benar-benar menjaga telinganya dari sesuatu yang tidak baik. Dia berpuasa dan juga menjaga matanya dari syahwat perbuatan yang mengandung dosa. Dan yang terakhir, puasanya khawasul khawas, orang-orang istimewa. Dia berpuasa dan di dalam puasa itu dia tidak berpikir sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita jadikan oleh Allah menjadi orang yang beruntung. Dan sekali lagi, mari tiap hari kita perbaiki puasa kita agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tercatat termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.